Naik terus itu. Kan terus jawab pertanyaan mereka ya, siapa ini yang ngomong gitu kan saat di bandara. Dengan hashtag khususnya. Iya. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Oke. Ada sih cuma teman-teman mereka yang ngomongin. Oh gitu. Jadi teman dari mereka, Kak Nay gitu. Tahu nggak ini teman aku ngeliat video Kak Nay gitu. Lah iya gitu. Terus Unina lahir di? Aku lahir di Sydney. Di Sydney. Di Sydney. Mohon perhatian. Panggilan terakhir penumpang pesawat udara Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA160 tujuan Padang dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 4. Terima kasih. Mohon perhatian. Panggilan terakhir penumpang pesawat udara Citylink dengan nomor penerbangan KG020 tujuan Silangit dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 6. Terima kasih. Your attention please. This is the final call for passengers of Citylink on flight number QG020 to Silangit. Please board the aircraft immediately through gate 6. Thank you. Mohon perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat udara Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7013 tujuan Kuala Namu dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 8. Terima kasih. Your attention please. This is the final call for passengers of Batik Air on flight number ID 7013 to Kuala Namu. Please board the aircraft immediately through gate 8. Thank you. Mohon perhatian. Panggilan terakhir ditujukan kepada Anda yang sudah menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Dipersilakan segera memasuki pintu menuju hari kemenangan 1 Syawal 1442 Hijriah. Terima kasih. Mohon perhatian, panggilan terakhir ditujukan kepada para kaum yang ada di Instagram. Di waktu yang seperti ini, dengan angin yang sepoi-sepoi seperti ini, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau, podcastnya Orang Awak. Dimana hari ini kita kedatangan tamu yang begitu spesial dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio podcast Kabar Rantau. Baik, kita dengar suaranya supaya kita tahu itu siapa. Mohon perhatian, selamat tiba di Kabar Rantau, Kabar Orang Awak. Wah. Terima kasih Kak Putri. Natasha. Halo. Nah, luar biasa. Akhirnya bisa hadir di podcast Kabar Rantau di sela-sela kesibukan yang luar biasa ya. Iya, terima kasih. Ya, pemirsa podcast Kabar Rantau, sebagaimana kita tahu, Natasha ini begitu viral ya. Viral ya. Sebagai seorang announcer yang luar biasa. Rasanya kita harus tahu asalnya dari mana. Asal ya. Asal aku kampungnya di Bukit Tinggi. Orang Awak. Berarti tentunya harusnya bukan Kak ya. Harusnya Uni ya. Uni, tapi Uni terkenal dengan nama Nay. Iya, nama panggilan aku Nay. Nay. Kenapa
Kenapa kok bisa naik? Naik dari Natasha jauh ya. Mendekati sih. Mendekati, ada NA-nya gini. Oke, kenapa naik? Emang teman-teman akrab lebih manggil aku Nai aja. Berarti sih. boleh aku panggil Uni Gak Nai? apa-apa, panggil Nai aja. Uni Nai boleh. Oke, Uni Nai. Oke, Uni. Iya. Tidak nyangka ternyata orang awak ya. Orang Bukit Tinggi. Dima itu, di mana-mana ada orang Minang ya. Ya, luar biasa pastinya, bahagia sekali ternyata masih satu kampung. Masih. Oke, Uni Nai, bagaimana video itu bisa viral? Video, waduh, itu emang benar-benar di luar sangkaan. Maksudnya nggak pernah kepikiran kalau bakal viral. Itu cuma iseng doang sebenarnya. Awalnya iseng doang. Jadi kalau misalnya sebelumnya direncanakan kah, atau maksudnya kepikir mau coba rekam gitu? Kepikiran seperti itu? kalau ngerekam emang ada niatnya. Ada dari niat. pagi. Jadi Oke. pagi itu aku shift pagi. Terus habis itu kita ada announcement namanya itu physical distancing. Karena dalam masa pandemi ini kan kita harus mengingatkan penumpang tentang protokol kesehatan. Dan itu diulangi setiap 30 menit. Dan pada saat itu emang harus dilakukan manual dulu. Iseng-iseng ya udah ngerekam. Iseng doang. Tapi ngerekam. sebelumnya ngerekam nggak? Sebelumnya Enggak sih, nggak pernah nggak ngerekam gitu? Pas lagi announcement terus ngerekam gitu dan menjadi file pribadi aja gitu nggak? Enggak kepikiran. Karena emang itu kan suatu hal yang ya udahlah daily aja ya udah buat apa direkam gitu kan. Mikirnya karena announcement physical distancing yang masa pandemi ya udah iseng-iseng ngerekam di mana situasinya juga lagi ini teman-teman lagi riuh, lagi rame-rame ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi ya udahlah paginya malamnya upload, iseng-iseng upload ke TikTok pertama itu. TikTok ngeditin kata-katanya, ya udah tidur besok paginya bangun-bangun lah. Ini notif banyak banget. Ramai banget, kaget, benar-benar kaget yang dari aku followersnya cuma ada 30 di TikTok. Sekarang sekarang alhamdulillah aku sudah ada 180k. luar biasa. Itu sudah berapa hari itu berjalan ya? Dalam waktu 3 hari itu 3 benar-benar hari. naik terus itu. Naik terus itu. Kan terjawab pertanyaan mereka ya, siapa ini yang ngomong gitu kan saat di bandara? Dengan hashtag Ternyata khususnya akhirnya bisa tidur nyenyak. Oke. Jadi benar-benar gak nyangka saat itu ya? Benar-benar gak nyangka. Nggak, maksudnya bukan aku nggak prepare untuk itu ya. Maksudnya itu teman-teman pun pas waktu saat itu shift pagi lagi. Aku kebetulan besoknya tuh shift pagi gitu. Ngobrol sama teman-teman, ini apaan gitu, kok bisa sampai ribuan, ratus ribuan itu. Tapi teman-teman nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tadinya nggak ada yang tahu. Enggak. Ketika Uni Nai upload video itu terus itu naik viral, itu kan otomatis di beranda manapun ada dong. Saat itu teman-teman nggak ada yang, maksudnya saat Uni Nai datang ke kantor itu nggak ada yang bilang, Nai gini-gini kok lo bisa naik gini-gini, nggak ada? Kalau untuk teman-teman yang satu ruangan nggak ada sih, Nggak cuma ada yang tahu. teman-teman mereka yang ngomongin. Oh, gitu. Jadi teman dari mereka, Kak Nai gitu, tahu nggak ini teman aku ngeliat video Kak Nai gitu. Lah iya gitu. Terus sampai ada juga beberapa teman-teman SMP, SMA yang satu grup WhatsApp gitu. Kamu masuk FYP ya gitu. Nah iya itu, iya. Tapi saat itu respon Uni Nai seperti apa? Alhamdulillah sih kaget, yang benar-benar ya, itu kaget benar-benar nyangka doang, sih gitu. memang ya, Mungkin shock ya. Cuman mungkin karena isengnya juga, terus habis itu posisinya itu bukan langsung aku yang fokus aku ya gitu, di belakang itu juga ada yang namanya suara-suara lain kan, jadi orang pada iseng nanya juga, itu orang lagi announcement kok ribet di belakang gitu kan, jadi pada mungkin viralnya tuh karena suasananya kali ya. Karena kan Gak memang para penumpang hanya mendengar suaranya gitu kan. Banyak juga suaranya bagus, belum tentu orangnya cantik gitu. Tapi ternyata ya kan. Ternyata dengan adanya video itu terjawablah semua pertanyaan rasa penasaran para penumpang di bandara ya kan. Sampai banyak juga yang komen-komen, ini nih suaranya yang bikin kita tidur nyenyak. Bener. Itu hashtag tuh yang satu, hashtag akhirnya tidur nyenyak. Akhirnya sudah bisa tidur nyenyak gitu. Aduh ya ampun. Jadi terjawab sudah ya. Maksudnya memang para announcer itu memang dituntut harus memiliki suara yang khas ya. Iya benar Kak Putri. Itu ada pelatihan khususnya nggak?
Kalau pelatihan emang ada, jadi sebelum menjadi customer service kan itu berarti bagian dari kerja customer service. Aku udah terjun menjadi seorang customer service itu dari 2015. Dari 2015. Dari 2015 dan sebelum itu kita emang diberi pendidikan dulu, pendidikan training ya. Training. Jadi emang ada khusus beberapa hari itu emang fokus pada announcement. Ada teknik-teknik vokalnya, emang ada benar-benar instrukturnya yang ngajarin. Jadi emang pure kita emang belajar basicnya sampai emang benar-benar cara dan semuanya tuh dilatih semua biar agak seragam ya. Seragam suaranya. Oh gitu. Jadi ada pendidikannya. Ada. Nggak cuma berarti jadi customer service nggak cuma harus senyum manis, bener. melayani penumpang. Ternyata banyak juga ya. Benar. Kerjaannya tuh banyak ternyata ya, tuntutannya banyaknya. Orang cuma taunya tuh ya senyum aja menghadapi penumpang dan senyuman gitu. Mau apapun masalahnya di belakang harus dengan senyuman. Harus dengan senyuman. Walaupun hati ini menangis. Oke. Uninai. Iya Kak Putri. Kan memang seorang customer service itu harus memiliki jiwa yang maksudnya ya apapun itu harus profesional gitu ya menghadapi penumpang. Tapi pernah nggak ada kejadian yang menyebalkan gitu atau mengesankan lah gitu untuk seorang Uninai? Kan karena Uninai sudah 5 tahun ya, 5 tahun lebih bahkan ya, dari 2015 sudah mau 6 tahun ya berarti ya. Benar. Menjadi seorang customer service, ada nggak pengalaman yang sampai sekarang Uninai itu, pengalaman sih banyak ya. Mulai dari yang kurang menyenangkan, ada juga beberapa wajar, ada pasti ada satu lah, atau dua. Yang positif juga banyak sih. Kebanyakan sih lebih apa ya kemarin ini. Ada nggak yang tidak terlupakan oleh Uninai? Tidak terlupakan aku, apa ya? Pokoknya ada tuh aku membantu. Paling senang tuh membantu penumpang gitu. Dia sampai benar-benar yang benar-benar yang thankful, grateful. Kalau nggak salah aku sempat membantu penumpang asing. Dia emang sempat tersesat waktu itu ketika dia udah ketinggalan penerbangan. Terus habis itu dia nggak bisa stay di mana-mana karena emang keuangannya juga nggak ada. Terus habis itu barangnya hilang, emang komplit banget gitu kan. Ternyata dia butuh transferan uang gitu kan, dan dia nggak ada dompetnya sama sekali gitu. Pada saat itu aku membantu untuk bantuin dia via internet gitu. Terus habis itu bantuin dia hubungin sama keluarga dia yang di overseas gitu. Terus habis itu saling ngebantu. Dia beliin tiket, ya udah besoknya tuh dia jadi berangkat gitu. Kasian sih ya lebih cuman wajah dan thankfulnya itu yang aku ingat gitu. Dia benar-benar bahagia banget karena kalaupun kita pun di posisi dia pasti kita merasa gitu kan. Karena saat itu Ninai mencoba membalikan kepada diri kita sendiri ya, kalau kita ada di posisi beliau seperti apa gitu ya Uninai ya. Benar-benar. Uninai lahir di? Aku lahir di Sydney. Di Sydney. Di Sydney. Besar? Aku juga besar di sana sampai SMP. Sampai SMP. Sampai SMP kelas 1. Tapi yang orang awak siapa? Orang awak mami sama dedi, orang tua keduanya. Orang tua keduanya orang awak. Iya. Cuma lahir di Sydney. Lahir di Sydney, abis itu lanjut sekolah SMP SMA di Padang. Oh berarti sempat sekolah di Padang. Sempat. Apa yang paling dirindukan? Masakan rumah, itu benar-benar masakan cabenya, Tapi sekarang mami sama dedi stay di mana? Stay di Padang, masih di Padang. Kalau sekarang Uninai? Aku ngerantau seorang diri. Itu merantau mulai tahun 2015 atau sebelumnya sudah merantau? Aku ngerantau duluan baru dari 2019 Agustus. 2019 Agustus. Mencoba merantau ke tanah Jawa. Iya benar. Dan di tahun 2020 viral dengan announcementnya yang luar biasa. Coba boleh nggak Kak diulang ke announcementnya saat di video itu? Boleh. Yang sedang viral. Oh, yang sedang viral. Oke, baik. Mohon perhatian. Panggilan terakhir penumpang pesawat udara Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA160 tujuan Padang. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 4. Terima kasih.
Nah, percaya kan sekarang kalau Unina ini yang berada di balik layar. Tapi sekarang saat di bandara. Tapi sekarang juga kalau dibilang-bilang sekarang udah diseragamin juga ininya suaranya. Suaranya? Iya, jadi suaranya sekarang udah menggunakan yang dari komputer, dari toanya official gitu. Jadi kalau misalnya untuk nggak announce secara live ya berarti ya? Jarang-jarang sih. Panggilan kita announce live-nya itu pada saat kayak misalnya ada lost and found barang atau panggilan terakhir penumpang namanya gitu, yang kayak delay gitu. Cuman kalau misalnya yang umum yang kayak boarding itu udah mulai yang pakai yang dari komputer. Berarti sudah mulai canggih ya sekarang ya. Sudah nggak terlalu capek. Cukup meringankan tapi meringankan pekerjaan. Nah, Uninai, sebagaimana kita tahu announcement itu berarti salah satu kegiatan dari VO juga ya. Benar juga. Kan banyak nih para entah itu selebgram yang viral akhirnya menjajaki ke dunia hiburan atau dunia TV. Uninai nggak ada keinginan untuk ke situ? Belum. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan, insya Allah mau. Cuman belum sih sampai saat ini belum ada. Tapi mau. Biasanya kalau iklan-iklan kan itu pasti butuh VO. Bener. Ya? Iya. Ada nggak keinginan untuk masuk ke dunia itu? Pengen ada. Pasti pengen. Cuman mungkin aku juga butuh. Tapi kalau misalkan harus mengorbankan pekerjaan? Nah itu dia. Karena aku dari dulu emang benar-benar sayang banget sama customer service, itu emang benar-benar jiwa aku gitu. Kan orang pasti tapi kalau misalkan Uninai dituntut gitu harus harus memilih ya. Karena kan dunia TV itu benar-benar padat ya. Iya benar. Kalau sebagai announcer di airport mungkin itu jamnya jelas gitu, jam sekian masuk ke kantor, jam sekian pulang dari kantor. Tapi kalau misalkan dunia hiburan di TV kan pasti jamnya itu freelance kan. Bener. Itu gimana tuh, Ninai? Udah sempat melihat via YouTube ya gitu. Apa sih kerjaan seorang voice over gitu kan. Emang sempat lihat, emang itu memang benar-benar menguras tenaga ya. Emang seharian itu harus take kalau klien kali. Tidak suka pun harus diulang lagi. Iya, diulang kali sesuai dengan permintaan klien kan. Sempat kalau misalnya emang lebih, kalau misalnya ada diberi kesempatan ya aku mau coba. Iseng-iseng berhadiah, mana tahu kan. Pas dunia customer service nggak apa-apa. Kalau misalnya emang jalannya atau rezekinya di voiceover boleh. Kalau memang penghasilannya lebih menjanjikan ya. Lebih tepatnya itu ya. Kita kan tidak munafik ya. Kalau bagaimanapun juga kita puas, tapi kalau bisa mendapatkan yang lebih baik lagi, sebenarnya nggak ada salahnya ya. Untuk menaiki jenjang ya, jadi rela meninggalkan dunia customer service dengan berat hati gitu ya. Kalau misalkan ditawarkan ke dunia voice over gitu ya, barangkali ya kan, mana tahu. Halo ya yang ingin Uninai menjadi atau mengisi iklannya kan, siapa tahu boleh kan? Halo Oke, Uninai, kalau itu kan kalau Uninai announcement seputar tentang bandara, penumpang gitu atau kehilangan barang itu biasa gitu kan. Coba kita mau nyeleneh sedikit boleh ya? Asik, boleh. Boleh, ayo. Jadikan panggilan untuk para jombloan-jombloan gitu. Jombloan ya. Iya, coba. Mari kita coba susun kalimatnya dulu ya, para jombloan. Mohon perhatian, diberitahukan kepada para jombloers, jangan sedih atau iri hati karena aku juga jomblo. Aku juga jomblo, ngomongin jomblo lagi. Aduh, kasihan banget. Ini masih single. Iya. Masih single, ada jadi promosi diri ya di sini. Gak apa-apa. Barangkali pemirsa podcast yang mau punya istri ya kan. Bayangin coba ya, kalau punya istri announcer ya kan, kalau ngomelin dia, kalau marahin tuh. Aduh, udah jangan. Udah jangan marah ya. Yang ada nggak jadi marah loh. Jangan marah. Kata suami gini, ya udah kita shopping aja yuk. Ayo gitu. Bayangin coba punya istri seorang announcer, nggak ada marah-marahnya. Pasti luluh hatinya ya terus ya. Karena memang banyak komentar-komentar ya yang Putri baca, itu komentarnya luar biasa ya. Halu ya. Iya. Dan pada akhirnya mereka mencoba mengaku-ngaku gitu, Ninai adalah pacarnya gitu. Tapi kalau selain announcer, ada apalagi yang
maksudnya misalkan Maps kah? Kan hampir serupa ya suaranya ya. Iya benar-benar. Kalau misalnya itu ya berarti balik lagi ke voice over ya. Iya. Aku masih belajar juga Masih sih kalau belajar misalnya juga. ada yang kayak voice over duet gitu, aku suka cobain Iya. gitu. Kayak misalnya iklan-iklan gitu aku, atau yang acting juga aku suka cobain. Oh, suka cobain. Boleh dong cobain di podcast Kabar Rantau. Iklan, oke. Para pemirsa, jangan lupa saksikan Kabar Rantau, Kabar Urang Awak. Bahaya nih kalau gini nih. Opening harusnya nih. harusnya opening harusnya naik kayaknya. Jangan. nanti ini nggak kebagian lagi. Jangan ya Kak ya. Jangan. Cukup Nanti aku berpindah cukup tempat tertarik lagi. jadi voice over aja ya. Cukup ini lapaknya Putri aja ya. Oke, Uninai. Apa sih yang paling Uninai banggakan, karena kan kita baru tahu ya Uninai ini adalah seorang gadis Minang. Iya. Apa yang paling Uninai banggakan dengan adat istiadat Padang itu? Aduh, aku paling bangga dengan tarian. Pokoknya semua culture-nya lah. Semua. Mulai dari tariannya, pakaian adatnya, itu. Tapi orang tua memperkenalkan karena kan dulu kalau misal waktu stay di Padang itu kayak misalkan ada berale gitu, pesta-pesta keluarga gitu, pasti kan emang dikenalin kayak adat-adatnya tuh, mulai dari malam Mbak Inai lah yang pesta ini ya pernikahannya itu, terus habis dari tata makanan, habis itu emang benar-benar kalau orang Minang emang familiarnya tuh dengan sopan santunnya ya. Itu benar-benar diajarin aku dari kecil. Kalau misalnya aku yang nggak sesuai dengan adat istiadat dikit aja udah langsung diperbaikin, maksudnya langsung nggak boleh kayak gitu. Kita sama orang lebih besar tuh harus hormat, atau misalkan kalau mau lewat ya harus permisi. Itu ciri khasnya ya, apalagi untuk yang masih gadis ya, itu memang harus dipegang teguh ya, karena itu pesan dari buyut kita lah malah ya. Iya. Nah tadi kan announcement untuk para jombloers. Coba, kan kita tahu Ninai orang awak ternyata ya. Dalam pantun berpantun, coba. Pantun berpantun, aku juga dulu pernah sih berpantun, coba Pernah? aku ingatin. Tapi dalam bahasa Minang ya. Dalam bahasa Minang dengan ciri khas announcer ya. Iya, oke. Oke, kita coba ya. Iya. Ambiak rambutan pakai gala, rambutan masak masuk kagoni. Ambo unjuan salam jo samba, sambah taunjo ka urang rami. Terdengar ya kata bahasa Minangnya ya. Masih belum lupa sih. Masih tidak hilang ya asal muasalnya ya. Terima kasih. Senang banget itu kalau misalnya bisa ketemu sama orang Padang, itu aku pasti pakai bahasa Padang. Pakai bahasa Minang. Karena nggak mau hilang gitu. Senang kayaknya kita rasanya lepas, kayak rasanya di kampung lah istilahnya kalau. Tapi kalau Unina ini berapa bersaudara? Aku bertiga. Anak ke? Coba tebak. dari sikap aku yang anak keempat kayaknya. langsung dari 3 bersaudara. Anak keempat loh. Aku anak ketiga. Paling terakhir. Tapi kakak abang. Jadi 3 bersaudara, 2 cowok, saya sendiri 3. Satu-satunya cewek. Kesayangan Dedi sama Mami pastinya. Alhamdulillah. Oke. Berarti anak terakhir. Dedi dan Mami gimana? Masih sehat? Alhamdulillah masih sehat. Mendukung, mensupport pekerjaan Nuna saat ini. Mendukung banget itu, apalagi Mami waktu itu dia lihat ya. Dia nggak sempet pertanyaan nanya sama aku, dia lihat-lihat. Abis itu waktu hari viral beberapa hari kemudian baru aku telepon gitu. Mi, aku masuk ini gitu. Oh iya pantesan, Mami lihat kamu, teman-teman Mami nanyain itu siapa gitu. Kalau nggak salah sampai masuk berita ya nggak salah. Sempat juga sih ada berita viral di Padang juga ada tuh, Instagram itu pada jadi dari TikTok itu berpindah ke Instagram, itu jadi pada di up semua gitu kan. Karena memang saat itu yang jadi trending topiknya, yang jadi trending topik itu terjawab rasa penasaran di balik layar seorang announcer, karena hanya terdengar suaranya yang merdu saja ya. Ternyata orangnya juga luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau kakak mendukung juga, mensupport juga pastinya ya. Pasti, semua keluarga itu mensupport sekali gitu. Mereka sampai yang ayo besok jangan lupa ya ini
viralin kayak misalnya keluarga juga ada yang masak-masakan gitu kan, ada nasi-nasi Padang gitu. Aduh, luar biasa enak-enak. Bangga ya. Tapi menanggapi komentar-komentar yang negatif seperti apa, Kak? Komentar negatifnya palingan yang seperti Mbak kok ngomongin announcement tapi nggak pakai masker ya, yang kayak gitulah palingannya. Itu ya maksudnya aku pun sempat karena itu berpengaruh ya. Iya, pengaruh. Aku sempat jelasin kembali ke teman-teman kalau misalnya itu pada saat itu announcement emang susah, kalau misalnya menggunakan masker suaranya pasti akan terdengar berbeda, dan kita pun akan agak susah menjelaskan dan intonasi dan ininya penjelasan ininya pengucapannya itu pasti berbeda gitu. Jadi karena juga memainkan suara juga berpengaruh sama pernapasan juga ya. Benar sekali. Apalagi harus satu nafas benar, harus satu nafas, jangan sampai terdengar nafas kita keluar dari speaker. Itu nggak boleh karena itu kan mengurangi estetikanya juga. Kalau misalnya pun kita jadi mendengarkan suatu ada announcement atau apa, kalau misalnya ada kedengaran kayak suara atau yang mengganggu, itu kan pasti akan mengurangi estetikanya, merusak ya. Kalau mungkin pemirsa Kabar Podcast mau tahu channel YouTube-nya apa, Kak? Channel YouTube aku sesuai dengan nama aku aja, Natasha B. Natasha B. B-nya apa? B-nya panggil ini nama keluarga. Nama keluarga. Oke. Mungkin bisa di-like ya, di komen dan di-subscribe, atau jangan mau request juga bisa ya. Jangan lupa ya guys, like, comment dan subscribe. Selalu kayak gitu ya. Sekarang sistemnya seperti apa sih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mulai dari penerbangan atau mungkin yang lain-lainnya seputar tentang bandara, itu sistemnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Oke, baik. Kalau misalnya untuk para penumpang yang mau berangkat itu kita semua emang udah memasuki era digital, jadi segala halnya tuh via digital. Kalau misalnya mau bertanya, itu kita punya yang namanya VCA Virtual Customer Assistance, di mana bisa dipantau atau bisa dihubungi, bisa langsung di terminal atau bisa di kontak center kita, kontak center yang di bawah naungan Angkasa Pura II, itu ke nomor 138 ataupun bisa juga di via sosial media. Ada, kita punya Instagram, punya Twitter. Instagramnya ada. Jadi itu pasti langsung fast respon. Kalau untuk Instagram kita fast respon, ada dari Angkasa Pura II. Habis itu khusus juga kalau misalnya yang berangkat dari Halim Perdana Kusuma, itu Halim Perdana Kusuma International Airport. Jadi bisa langsung tanya sama adminnya. Alhamdulillah adminnya fast respon. Yang bisa kita jawab akan kita respon cepatnya. Iya, berarti mungkin pesannya untuk para masyarakat untuk mulai belajar dan memahami dunia digital ya. Selama masa pandemi ini memang begitu berasa pentingnya kita mengetahui seputar teknologi. Mau tidak mau harus mengikuti zamannya ya. Harus ya. Tuntutan istilahnya. Untuk harapannya setelah masa pandemik ini, khususnya untuk dunia transportasi apa? Kalau harapannya pasti semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan menjaga kesehatan diri kita sendiri dan keluarga kita atau teman-teman terdekat kita. Terima kasih Uninai sudah hadir di podcast Kabar Rantau. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di podcast Kabar Rantau ya. Iya, semoga sukses selalu ya Kabar Rantau. Coba denger announce-nya dong sedikit lagi. Mohon perhatian Kabar Rantau, jangan lupa ya untuk komen, subscribe, dan like. Terima kasih ya Kak Putri semuanya sudah menyaksikan Kabar Rantau. Semoga semakin jaya ya, semakin sukses selalu. Sukses juga pasti. Rajin aja ngajak ya. Senang nih di sini, terasa kayak di Padang, maksudnya dikeliling sama potret-potret khusus orang awak ya. Terasa banget ini. Terasa rindunya mulai sedikit terobati ya. Nanti bakal ada event-event Minang pastinya. Jangan lupa hadir ya. Oh iya pasti. Selalu ada. Baik, terima kasih Ninai. Baiklah, sekian sudah perbincangan kita bersama Natasha. Seorang announcer di sebuah airport pastinya yang begitu viral. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mau undang siapa di podcast Kabar Rantau bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.